Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Mausu'atu Asma'illahi Ta'ala Al-Husna, ensiklopedia Asma'ul Husna, yang dulu sempat kita mulai dan terhenti di beberapa bab. Insya Allah kita mulai kembali. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Ini dari ulama Syria. Dulu kami berkesempatan bersama Ustadz Ardi Rosyadi mengambil ilmu di Multaqo di Turki. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama isman. Kalau isman itu ismun satu, kalau pluralnya asmaun, asma ya. Bukan asma bahasa Indonesia, asma, karena dia hamzah di akhirnya diwakafkan jadi asma, nama-nama. Kalau di Arab dikatakan, ditanya mas muka, mais muka, tapi alifnya nggak dibaca tuh, jadi mas muka, siapa namamu? Di Mesir lain lagi, nggak manggil mas muka, ismak min. Jadi ismuka di depannya, min itu aslinya man. Orang Mesir nggak bilang man itu siapa, tapi min. Kayak kita, orang Jakarta nggak ngomong siapa, kadang-kadang siapa. Sama lahjahnya mereka itu, logatnya orang Mesir, bilang man jadi min. Kalau min itu aslinya artinya apa? Min dari mana? Min ya, min, tapi berubah jadi, kalau dari mana, orang Saudi nggak bilang lagi tuh min itu dari mana, tapi kadang-kadang wen, pakai waw depannya dia. Kadang-kadang yang baru belajar bahasa Arab ribet juga itu, karena biasa ngedengarnya bahasa Arab fusha, ketemunya bahasa Arab amiyah. Maka kata Rasulullah, man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu punya 99 nama, mi'atun illa wahidah, mi'atan illa wahidah. Mi'ah berapa mi'ah? 100. Illa wahidah kurang 1. 100 kurang 1 berarti 99. Man ahsaha, barang siapa yang, nah disinilah ulama berbeda mengenai arti ahsaha. Ahsaha itu ada yang bilang menghafalnya. Kalau cuma ngapal doang, ibu-ibu yang biasa taklim itu hari Selasa, itu kalau mulai pengajian pakai Asmaul Husna dulu tuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik.
Ya Qudus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin. Haji Aceng Muhaimin. Itu dibaca itu. Man ahsoha dakhalal jannah. Apakah ahsoha itu barang siapa yang menghafalnya langsung bisa masuk surga gitu aja? Maka makna ahsoha kata para ulama, maknanya at-tadabbur. Ya, tadabbur itu berarti mentadaburinya. Kemudian juga menerapkannya. Itu makna ahsoha. Barang siapa yang dia menghafalnya, kemudian mentadaburi nama Allah, mengamalkannya sebagaimana bagaimana Rasulullah SAW bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kalian berakhlak dengan akhlak Allah. Ar-Razzaq berarti orangnya suka ngasih bantuan. Razzaq gampang dipentain, nolong lah. Atau al-mu'in, ngasih pertolongan. Itu artinya takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Ar-Rahman, ngasihnya nggak pandang bulu. Yang minjem temen non muslim pinjemin, namanya Ar-Rahman. Karena Rahman itu maha pengasih yang tidak melihat baik muslim maupun non muslim. Nah, kita berakhlak seperti itu. Kalau Wahhab berarti suka ngasih juga. Wahhab, Pak Wahhab itu apa bedanya Wahhab dengan Wahib? Bukan Wahid, Wahib. Ada Wahhab, ada Wahib. Kalau Wahib suka ngasih yang memberi, tapi Wahhab enggak pernah berhenti memberi. Wahhab. Ada Ghafur, ada Ghafar. Bedanya apa? Ghafur, Ghafar. Ghafur, Ghafar. Ghafur yang maha pengampun. Ghafar, kalau Ghafar berarti selalu memberikan ampunan. Memberikan ampunannya nggak berhenti-berhenti. Kita bikin dosa, tobat lagi diterima sama Ghafar. Diterima tobatnya Ghafur. Terus menerus bikin dosa, balik lagi ke Allah, berarti kembali kepada Al-Ghaffar. Ghaffar ini mubalaghah ya, beda tuh. Ghaffar, ada Fatih, ada Fattah. Fattah diambil dari kata-kata yang sama, fataha yaftahu, membuka. Fattah artinya Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu rahmatnya. Fattah. Maka tujuannya untuk mempelajari Asmaul Husna itu adalah untuk mentadabburi, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Waman ahsoha, barang siapa yang ahsoha itu mengetahui secara detail. Allah punya sifat namanya Al-Muhsi. Al-Muhsi itu yang selalu mengkalkulasi. Ahsahullahu wa nasuh. Allah itu ingat tuh, semua catatannya ada, nggak dilupakan secara detail. Wa nasuh, sedangkan manusia lupa sama dosanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu, pada hari kiamat, mereka benar-benar akan ditanya tentang nikmat. Masya Allah, yang Pak Nih masih hafal Pak Haji ya. Nikmat apa? Kata Rasulullah, bahkan nikmat minum air putih segelas itu ditanya. Ketika itu Rasulullah disediakan air dari gentong, adem tuh, plus kurma. Nah, kurma yang cuma diambil sepetik dipersiapkan oleh sahabat kepada Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Ahsoha, detail. Itu ditanya. Ahsoha artinya mengetahui secara detail. Ahsoha juga artinya
Barang siapa mengetahui secara rinci nama-nama Allah, Asmaul Husna yang 99 dari Ar-Rahman sampai apa Pak? Sobur. Sobur yang terakhir tuh. Artinya sobur Maha Penyabar. Maka nanti dakhalal jannah, dia masuk surga. Ada juga namanya Asmaul Husna itu artinya ikram, memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dimuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan direndahkan. Punya nama Qasim atau punya nama Rahman, punya nama Wahab. Mohon maaf, bukan Pak Wahab. Wahab, tapi orangnya susah untuk mengeluarkan rezekinya, dipinjam sama temen nggak mau, ya cepet dulu lah. Ini kalau misalkan yang minjamnya benar ya, nggak susah untuk memberikan pertolongan, tapi namanya Mu'in, Abdul Mu'in. Harusnya kalau Mu'in mudah untuk memberikan pertolongan. Maka hati-hati, namanya harus dimuliakan dan sesuai dengan sikapnya, memuliakan Allah. Namanya Hasan, tapi panggilannya yang lain. Ada di sini namanya Hasan. Oh, enggak ada Om Hasan. Panggilannya Jurik. Enggak baik. Namanya Hasan artinya baik, itu Hasan. Asmaul Husna diambil dari kata-kata yang sama. Husna baik, Hasan baik. Jangan diganti sama yang lain. Nggak benar juga kalau diganti yang lain. Maka dakhalal jannah. Oleh karenanya pelajaran yang namanya fikih tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan dalam kitab ini, innal fikha fi asma'illahil husna babun syarifun minal ilmi. Jadi yang namanya fikih Asmaul Husna itu babun syarif, bab yang paling mulia, syarif. Bapak kalau dikatakan syarif itu berarti mulia. Kalau keturunan Nabi ada untuk yang wanitanya syarifah, syarif. Hati-hati jangan dikasih huruf sin biasa. Syarif kalau artinya mulia, kalau yang paling mulia asyraf. As-salatu wassalamu ala asyraf, ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jangan dibaca ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Jadi berubah itu. Kalau tadi ada shinnya, seringnya MC saya perhatiin kadang-kadang bacanya bukan asyrafil anbiya. Kalau asyrafil anbiya kan ala asyrafil anbiya. Salawat dan salam kita curahkan kepada manusia yang paling mulia, asyraf. Tapi dibacanya pakai sin biasa. Salawat dan salam tercurah kepada ala asrafil anbiya. Kalau asrafil anbiya itu manusia paling boros. Kulu washrobu wala tusrifu, sarofa yasrifu wala tusrifu. Nah, janganlah kalian makan dan minumlah kalian jangan boros. Hati-hati itu. Ala asyrafil anbiya. Maka pelajaran tentang fikih nama-nama Allah itu babun syarif. Ada murid kita namanya ya Musrif. Musrif pakai sin atau pakai shin besar, musyrif. Kalau pakai shin besar berarti manusia yang mulia. Kalau musrif manusia boros. Hati-hati namanya. Beda. Pak Musyrif apa Pak Musyrif? Harusnya panggilannya Pak Musyrik pakai shin. Pak Sarif atau Pak Syarif? Syarif. Jangan anak Pak Sarif. Beda. Artinya sudah mulai beda, hati-hati.
Bal huwal fiqhul akbar, bahkan mempelajari nama Allah itu adalah fikih yang paling besar. Yadkhulu dukhulan awwaliyan wa muqaddaman, maka mempelajari fikih tentang nama-nama Allah itu harus menjadi prioritas. Awwaliyan itu prioritas. Nanti ya, ketika misalkan masuk waktu azan, Bapak mau sholat sunnah ke masjid, tiba-tiba muadzinnya qomat. Sholat fardu atau sholat sunnah? Sholat fardu. Kenapa? Karena al-wajib muqaddamun, ya, taqdimul wajib ala sunnah, memprioritaskan yang wajib di atas yang sunnah, namanya awwaliyan atau muqaddaman, prioritas. Ada fikih prioritas, mendahulukan ilmu atau amal. Ilmu dulu, nanti baru amal. Taqdimul ilmi alal amal. Jadi ada prioritasnya. Mendahulukan yang sunnah atau yang mubah? Sunnah dulu. Taqdimul sunnah alal ibahah. Maka ada prioritas. Mana yang prioritas? Di antara sesuatu yang prioritas, di antara ilmu-ilmu Allah itu ada namanya fikih tentang nama Allah. Ini prioritas juga, ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka akan dipahamkan terhadap agamanya. Nah, jadi Islam itu dikatakan bahwa yang namanya iman itu pondasinya. Kemudian Islam itu tiang-tiangnya, Pak. Atapnya kira-kira apa? Atapnya itu nutupin rumah. Rumah kalau nggak ada atapnya, masjid bocor, kalau hujan becek, maka harus ada atapnya. Atapnya namanya ihsan. Anaknya Haji Aceh ya. Ihsan. Ihsan itu akhlak ya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu kamu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kalian melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau enggak mampu melihat, fa innahu yaraka, Allah melihat kita, melihatmu. Ini namanya ihsan. Ihsan itu penting, mempelajari ihsan. Kalau imannya, pondasinya al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kemudian setelah itu iman kepada malaikat, iman lagi kepada kutub. Kutub itu kitab kutubullah. Iman kepada rasulnya, rusul. Iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, ini iman. Kemudian kalau Islam berarti antasyhada anallahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat. Islam itu namanya Islam, berarti sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu. Kalau mampu, bukan mampu sekedar uangnya aja yang mampu, mampu secara ilmu, mampu secara perizinan. Kemarin ada Ustadz Fahmi Salim di Masjid Al-Muhajirin. Ustadz, kalau misalkan haji tapi pakai visanya visa bukan haji, visa ziarah, ziarah namanya. Ini hukumnya gimana? Para ulama berbeda pendapat. Kalau hajinya haji wajib berarti haji pertama kali tuh, maka masih boleh. Ya, kalau udah yang kedua, ketiga, nggak usah lah, karena nyempitin harus pakai haji, visanya visa haji. Tapi kalau memang pertama kali mampu, duitnya ada, ini sebagian ulama membolehkan.
Bahkan ulama Saudi juga dalam fatwanya man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu. Kalau pakai haji, hajinya visa haji, cuman pasportnya Filipin, bagaimana Pak? Nggak boleh. Namanya Pak, apa namanya, nama kita misalkan orang Filipin, namanya siapa, diganti sama nama Filipin, ketahuanlah di imigrasi Filipina orangnya Filipin, ngomongnya Jawa, kan bingung, ini orang mana ini. Nah, ini juga artinya termasuk bukan istitoah, secara perizinan dia tidak diperbolehkan. Nah, kita patuhi peraturan pemerintah Saudi. Disebabkan apa? Karena memang nanti ngebludak kalau begitu semua. Ada sekitar 2,5 jutaan total, sebenarnya sampai 3 juta itu di Arafah. Nanti kalau kumpul semua di ketika tawaf 3 juta itu enak sebenarnya, kaki nggak nempel ke tanah, ke bawah begini. Kalau orangnya samping kanannya gede-gede, kerasain Pak Arifin kemarin tawaf begitu ya. Nah, jadi tawaf itu kalau selesai, biasa tawaf ifadah, ketika sudah mulai ngebludak, ini agak berat. Maka kedudukan fikih Asmaul Husna itu seperti pondasinya Pak. Jadi pondasinya harus benar-benar dalam biar kuat. Nah, ini pondasi itu iman. Iman itu berarti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemarin terakhir saya umroh itu bawa jamaah, kita ada wisata ke Dubai. Ada tower paling tinggi namanya Burj Khalifa. Burj Khalifa itu Masya Allah, kita lihat tinggi banget, 800 meter, hampir mau sekilo, 200 meter lagi sekilo. Itu tingginya 800 meter. Pondasinya ke dalam kira-kira berapa meter? 1000. Biar harusnya setengahnya ya, 400 gitu ya. Itu ada 192 tiang penyangga, cuman bawahnya cuman 50 meter itu, 50-an. Tingginya 6 kali Monas. Nah, menampung 120.000 manusia. Udah kayak stadion nggak kalah ya. Stadion kadang 80.000 ya. JIS berapa JIS? 80. Ini 120.000. Itu naik ke atasnya liftnya gimana itu? Lift yang cepat itu. Lantainya ada 160 Pak. 160 naik, kita nginep di situ misalkan ya. Boro-boro mau nginep di sana berapa kali bayarnya? Itu pondasinya sekitar 50 meter. 2005 dibuat ya, buat pondasinya setahun. 2005, Masya Allah berarti. Kira-kira kalau ketiup angin kenceng, goyang nggak? Kalau Allah kasih goyang ya. Cuman alhamdulillah selama ini masih tegak tuh, karena pondasinya termasuk dalam. Di Masjid Asy-Syuhada saya kaget itu, yang baru di Pelumpang. Dulu kan ada apa namanya, banner, bukan banner ya, poster bangunan ini dibuat Masjid Asy-Syuhada, ditempel di sini. Itu ternyata pondasinya ke dalam 19 meter Pak. Itu bisa 10 lantai. Termasuk dalam juga kata saya. Saya pikir paling berapa meter ke bawah. Ini berapa nih? 19 katanya. Jadi dia benar-benar bayar kemah tiang macamnya. Mentanya sama bayar tuh sama arsitek beneran. Kata arsiteknya 19, lumayan. Kontraktornya kayaknya nyuruh. Pak Jayat, lumayan kalau sampai 19 ke dalam. Lumayan.
Cuman 1 lantai, belum nyampe 2 lantai itu. Nah benar, kenapa sampai 19? Kata pengurusnya tanahnya lunak. Nah, bahaya, jadi harus sampai segitu katanya. JCT beda dikit sama situ. 2 lantai doang 25. Kalau di Arab kan bawahnya batu kali apa, karena kering dia. Nah, maka pondasinya itu harus kuat. Biar apa? Biar nggak goyang. Kalau pondasinya nggak kuat, nanti runtuh jadi debu. Kalau pondasi amal ibadahnya nggak bagus, biar kata puasanya banyak, sholatnya tiap hari, zakatnya jalan, kata Rasulullah, nanti ada orang-orang yang pahalanya kayak gunung-gunung di Mekah, ketika ditampakkan di yaumul mizan, di hari ditimbang amalannya berubah menjadi debu. Ya Allah, Malik Yaumiddin, Raqib Atid menyatatannya, nih amalannya bagus, diterima sama Allah. Allah rajanya pada hari pembalasan. Nah, ini mah amalnya bukan buat gua. Amalnya disisipin dengan qadha, caci maki, berkurang lagi. Banyak itu nanti yang muflis, bukan mukhlis ya, muflis, bangkrut. Diambil dari kata-kata fulus. Fulus itu uang receh sebenarnya. Uang receh, Pak. Uang receh nggak punya, muflis. Fulus. Ada kalau uang itu nukut. Nah, atau biasanya dipakai bahasanya dirham. Langsung. Punya dirham nggak? Orang yang bangkrut itu kata Rasulullah siapa? La mata'a, nggak punya perhiasan Rasulullah, kata sahabat. Wala dirham, nggak punya duit maksudnya. Dirham. Pakainya dirham. Maka hati-hati, harus kuat pondasinya. Pondasinya apa? Iman sama Allah tadi. Harus kenal siapa Allah. Allah itu siapa? Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, memberikan kedamaian. Nah, ini perlu jangan sampai kata para ulama, fal arif, orang yang bijaksana itu fokusnya apa? Himmatuhu tashihul asas. Fokus dia itu memperbaiki asasnya. Asas itu apa? Pondasinya. Orang jahil enggak, dia ngangkat bikin bangunan yarfa'u fil bina an ghairi asas, cuman pondasinya enggak kuat. Bikin bangunannya 10 lantai, pondasinya 1 meter. Kira-kira gimana, Pak? Gabruk. Melayang. Nah, iya ini. Maka dalam Al-Quran dikatakan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Apakah orang-orang yang mendirikan pondasi bangunan dirinya itu atas dasar takwa kepada Allah dan ridha Allah, sama ya, amman assasa bunyanahu ala syafa juruf, atau orang yang mendirikan bangunan di samping bukit jurufin harin, kemudian pondasinya nggak kuat itu, fa'anhara bihi fi nari jahannam, maka nanti jatuh ya, masuk dalam neraka jahannam. Ada masjid usisa ala taqwa, masjid yang dibangun atas dasar takwa. Di mana tuh, Pak? Masjid pertama kali setiap hari Senin dikunjungin, Pak Haji Ayat, masjid apa? Sama Rasulullah. Masjid Qiblatain. Masjid pertama kali dibuat oleh Rasulullah. Masjid Quba hari Senin. Kadang Rasulullah datang naik onta, kadang jalan kaki. Itu dari Masjidil Haram Nabawi ya, karena haram itu 2, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid di Makkah yang Masjidil Haram, maka disebut dengan Haramain. Jaraknya 5 kilo. Masya Allah, seumuran Nabi itu kan udah hijrah umur berapa? 50-an ya, 53 diangkat menjadi Nabi umur 40, 13 tahun di Mekah dakwah, berarti 53 masuk ke Madinah umur 53 tahun.
hampir setiap hari Senin jalan kaki atau onta, kadang jalan kaki. Jalan kaki 5 kilo, berarti dari sini ke Cempaka Mas ya. Kadang 5 kilo, apa Cempaka Putih? Senen 5 kilo. Perempatan Senen. Bayangin Pak, umur segitu Rasulullah jalan kaki. Kita ngapa-ngapain balik. Nah, itu tiap hari Senin. Al-masjidu ussisa 'alat taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar takwa. Maka dibikinlah nanti masjid tandingannya ya, sama orang-orang munafik, nanti dirobohin. Nah, hati-hati kita yang amalnya kelihatannya banyak, tiba-tiba ternyata berubah menjadi debu. Iya, Masya Allah. Haba'an mansura, bertebangan nanti ya. Maka itu muflis namanya. Ya'ti yaumal qiyamah, kata Rasul, datang pada hari kiamat bisolatin dengan pahala salatnya. Alhamdulillah Pak D salatnya kemarin ujian dari mulai Al-Fatihah diperbaiki, kemudian artinya harus disetorkan minimal udah tahu artinya. Bacaan Al-Qur'an, bacaan salatnya plus arti masih apa nggak kira-kira Pak kalau ditanya Pak? Sebagian. Ya. Kemarin disetorin Robbik Firli Pak Jayat. Robbik Firli artinya ampunilah aku, warhamni, rahmati aku, kasihanilah aku. Pak Haji Arifin masih nyambung, Masya Allah. Warhamni, coba yang wajiburni ya Pak, wajiburni masih ingat ya? Nah, perbaikilah aku, wajiburni, cukupilah kekurangan-kekuranganku. Nah, itu wajiburni, bukan artinya jeburin saya, wajiburni enggak. Alhamdulillah sudah mulai tahu minimal sholat itu diterima, Allah Subhanahu wa ta'ala terima karena tadi pengaruh. Kata Rasulullah ada yang sholatnya diterimanya 1/9, 1/8, 1/7, subu'uhu, sudusuhu, 1/6. Kok bisa beda-beda? Kata para ulama, ala khashbi ya ala qadri khusyu'ihi, bergantung tingkat kekhusyuannya. Jadi pahalanya beda-beda ya. Semua sholatnya bareng, keluarnya pahalanya beda-beda. Ada yang nggak dapat sama sekali. Nilainya bergantung kadar kekhusyuannya. Nah, semakin tahu artinya, semakin bisa mentadaburi dan khusyuk. Nah, memang syarat, bukan syarat, bahkan kalau Imam Ghazali syarat sah sholat itu termasuk khusyuk. Ibnu Taimiyah khusyuk. Khusyuk itu minimal separohnya. Kalau sholatnya 4 rakaat, khusyuknya 1 rakaat dianggap batal. Batal Pak. Kita bagaimana? Baru takbiratul ihram kadang-kadang udah lupa, udah nggak khusyuk. Na'udzubillah. Usia 60 tahun. Usia 60 tahun, dikit lagi dihitung. Masya Allah. Jadi perlu khusyuk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya namanya Syakur. Ada Buya Syakur. Buya Syakur. Kalau ada Syakir, ada Sakir. Jangan sampai namain anak Sakir. Syakir yang suka bersyukur. Kalau Sakir suka mabok. Pak Sakir, jangan panggil Pak Sakir itu, Pak Syakir. Harusnya kalau dia ngerti namanya pakai SA, minta ganti aktenya tuh. Waduh, pantesan selama ini mabok nggak mabok kelihatan nggak ya? Mabok, Sakir namanya. Ya. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Jamaknya sakir. Sakir 1 orang, sukaro banyak. Sukaro. Namanya jangan pasukaro. Sukari. Ada korma namanya korma sukari. Oh, ini jangan namanya pasukaro lah. Ya. Kenapa? Iya bener, dari gula. Sukar itu gula, bukan sukar bahasa Indonesia, sulit ya. Sukar.
sukaro. Jadi hati-hati tuh memuji Allah di depan alhamdulillah wa ashkuru, saya memuji Allah, wa ashkuruhu, jangan wa askuruhu dan saya mabok. Nah, wa askuru itu hati-hati, ashkuru pakai shin. Sering itu orang ngomong kalau masuk ke dalam bahasa Indonesia bukan rasa syukur tapi rasa syukur ya, karena memang di Indonesia malas pakai shin, diganti semua dah jadinya syukur. Masuk ke dalam bahasa Indonesia alhamdulillah wa syukurillah atau wa syukrulillah? Harusnya wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukru, bukan wa syukurlillah. Itu gabung, itu bahasa Indonesia campur bahasa Arab, alhamdulillah wa syukurlillah. Ada lagi kalau senang orang lain dapat musibah namanya syukur juga, syukurin. Nah, syukur, ada syukur ada syukur. Maka penting pondasi ini. Pondasinya adalah dua. Pondasi sebelum beramal, biar amalan kita nggak habis. Namanya tauhidul ma'rifah. Tauhid mengenal tentang Allah. Ada tauhidul iradah, tauhid mengetahui pengennya Allah apaan. Namanya tauhidul iradah. Ada wujud kidam bako, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qurrat, iradah. Ini namanya 20 sifat wajib Allah, iradah. Dulu kalau masuk madrasah, mau masuk kelas dibacain juga itu 20 sifat wajib bagi Allah. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyan, basar, kalam, qadiran, muridan. Ya, menginginkan, murid. Murid dari iradah juga, murid. Bahasa Arab itu. Murid artinya yang menginginkan ilmu, murid. Nah, murid. Nah, maka pondasi ini harus diperkuat. Tauhidul ma'rifah. Dalilnya yang pertama tauhid ma'rifatullah. Apa? Tauhid mengenal Allah. Ya, mengenal Allah itu hukumnya harus wajib, harus kenal sama Allah. Dalam Al-Quran dikatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sekarang heboh, udah lama sebenarnya heboh. Ada namanya flat earth, ya Pak ya. Ini kan lagi ulama juga sebenarnya terbagi-bagi. Ini bumi bulat apa datar? Dalam ya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi sama, harusnya kan bentuk. Kalau mithlahunna itu sama. Berarti langit dan bumi itu punya kedudukan dan luasnya yang sama. Kok kalau kita lihat globe dari NASA cuman bulat dan nanti di universe ini kecil banget kelihatannya. Maka nanti berbeda, kita nggak masuk ke ranah itu. Sebagian ulama mengatakan artinya ini bukan bagian daripada keimanan. Cuman dalil-dalilnya nyerempetnya ke flat earth, bumi datar. Sebagian lagi memang ada bumi bulat. Ya. Bapak datar apa bulat? Payat. Kalau katanya bulat, yang namanya Mekah itu tembusnya sampai Sidratul Muntaha katanya. Kalau bulat. Ya. Arah Mekah itu Ka'bah itu selaras dengan Sidratul Muntaha atau Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Jadi kalau misalkan malaikat sejajar di Baitul Ma'mur, kalau bulat Baitul Ma'mur muter-muter juga ngikut. Maka kata yang pro dengan bumi datar, enggak, berarti bumi itu sebenarnya mustaqir, menetap, dia enggak bergerak. Karena kalau bergerak-gerak repot, nanti di atas juga Baitul Ma'mur ngikutin pergerakannya katanya. Wallahu a'lam.
Itu kalau Pak Haji tawaf tiba-tiba ada ketimpah batu, bisa-bisa dari jatuh dari Baitul Ma'mur tembus karena sejajar. Nah, sejajar dia. Ini. Maka dalam Al-Quran dikatakan Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka nanti ada istilahnya apa, terra infinita, apa tuh, peta yang tidak ada sebenarnya digambarkan oleh NASA. Jadi dinding-dinding si kutub selatan itu sebenarnya bukan di daerah selatan, tetapi menutupi bumi. Nanti di luar itu lagi ada dunia-dunia baru lagi. Nah ini wallahu a'lam. Karena katanya 7 lapis bumi, harusnya ada ber-7 lapis katanya. Dan yang mengejutkan, ada hadis di mana di sana dikatakan ada Adam seperti Adam kamu di dunia lain. Nah, nanti para ulama tafsirkan maknanya, ya, Idris seperti Idrisnya kamu. Kata ya Ibnu Abbas, ini teori multiverse, ya, multi alam semesta. Jadi semesta kita itu dikatakan ada beberapa Adam yang lain, ada Idris yang lain. Maksudnya kalau kata ulama hadis, ada manusia pertama seperti Nabi Adam yang lain di dunianya. Wallahu a'lam. Maka dikatakan yatanazzalul amru bainahunna, dan turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala di antara langit dan bumi. Jadi kalimat yatanazzalul amru bainahunna itu malaikat yang membawa perintah Allah dari langit. Dalam surah Al-Fajr dikatakan wa jaa rabbuka wal malaku saffa, dan datanglah wajaa rabbuka, Tuhanmu, wal malaku, malak Pak, itu jamaknya malaikat, diambil malak, wal malaku jamak, bukan bahasa Indonesia malak ya, malak itu malaikat. Sofa artinya berbaris. Tapi Asy'ari tidak mengakui maknanya Allah bersama malaikat turun berbaris. Apa yang turun? Yatanazzalul amru bainahunna, perintah Allah, ketetapan Allah yang turun. Allahnya tidak turun gitu. Nggak bisa dimaknai Allah turun. Kalau Allah turun berarti Allah memiliki arah kalau turun. Sedangkan dalam pemahaman Asy'ari, Allah munazzahun, Allah itu suci, disucikan dari arah dan waktu. Arah itu Allah yang menciptakan, waktulah Allah yang menciptakan. Di manakah waktu sebelum adanya? Di mana Allah sebelum ada waktu? Allah sudah ada sebelum adanya waktu. Sebelum adanya arah, Allah sudah ada. Makanya maknanya yatanazzalul amru bainahunna, turunlah perintah Allah di antara langit dan bumi, bukan Allahnya yang turun. Ini pemahaman Asy'ari. Ya. Untuk apa? Li ta'lamu, agar kalian belajar, in annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Pelajari itu, Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Fa'lamu, belajar, annallaha azizun hakim, Allah itu maha perkasa dan bijaksana. Selalunya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya itu lebih banyak dibandingkan hukum-hukumnya. Dalam Al-Qur'an dikatakan Allah paling banyak memperkenalkan dirinya kepada kita. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, syai'in qadir. Pelajarilah bahwa Allah itu maha kuasa, maha tahu. Wa'lamu anallaha bima ta'maluna basir. Ada basir, Allah maha melihat. Melihatnya nggak kayak CCTV. Kadang CCTV kalau misalkan ketutupan nggak kelihatan. Jadi bukti kadang susah. Kopi sianida dulu ada CCTV-nya itu. Cuman pakai ditutupin pakai tas. Tapi basir
yang kecil sekalipun, yang mikroskop itu bisa lihat, lebih detail lagi Allah. Wa'lamu ya, anallaha bima ta'maluna basir. Kadang-kadang bidatis sudur, dalam hati juga tahu. Itu Allah pengen kita pelajarin tentang Allah. Yang pertama namanya tauhidul ma'rifah. Tauhidul iranah, kita tahu Allah pengennya apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti pengennya Allah kita beribadah. Belajar Asmaul Husna itu biar tahu apa aja perintah-perintah Allah, apa aja larangannya. Ya, Allah itu bagaimana? Namanya kenal sama Allah sebagai seorang mukmin. Ya, mukmin itu apa, Pak? Gimana, Pak Ji? Yang beriman. Mukmin artinya orang yang beriman. Kok Allah punya nama mukmin? Allah beriman apa? Kita yang beriman. Kalau disebutkan dalam surah Al-Quraisy nih, kita coba nih, masih ingat kan ya? Hafalannya kan dari At-Takatsur pakai arti itu. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pak Haji ayat artinya. Dia yang memberikan makanan. Iya. Milju dari rasa apa tuh? Haus dan rasa takut. Haus apa lapar? Ya lapar. Wa amanahum berarti yang wa amanahum yang memberikan rasa aman ya. Jadi amanahum memberikan rasa aman, amanah. Fa'ilnya, subjeknya mukmin. Berarti yang memberikan rasa aman. Mukmin itu berarti memberikan rasa aman. Karena Allah berfirman, wa amanahum min khauf. Allah berikan rasa aman dari rasa takut. Apa buktinya Allah Subhanahu wa taala mukmin? Allah kasih kita mata. Kenapa? Coba bayangkan, di siang hari pandangan mata bagaimana, Pak? Jauh nggak? Terbatas nggak? Ya, jauh. Kadang sejauh mata memandang. Malam terbatas, apalagi kalau PLN-nya mati. Kira-kira berapa meter kita bisa jalan? Bisa ngelihat tuh. 1 meter jalan beduk, ketabrak sini, tabrak situ. Maka Allah kasih rasa aman dengan kasih mata. Kemudian dikasih juga telinga. Coba kalau misalkan cuma mata doang, telinga enggak bisa dengar. Keluar rumah, mobil kenceng ngelaksonin, karena ini nggak denger, nengok nggak, Pak? Nggak nengok, tabrak. Maka Allah kasih telinga, biar apa? Biar aman. Kalau ada yang lakson, kita bisa pinggir. Makanya disebut dengan mukmin. Dikasih juga penciuman. Coba kalau makanan basi udah 3 hari, hidungnya nggak bisa makan aja, kira-kira gimana tuh? Sakit perut ya, lidahnya dikasih rasa kecap. Maka Allah al-mu'min, Allah memberikan rasa aman, mukmin namanya ya. Lakin hadal ismu yahtaju ila waqafah. Walakin mukmin bimada? Kenapa Allah namanya mukmin? Berarti nama Allah itu mukmin ada beberapa makna sebenarnya. Bukan hanya sekedar memberikan rasa aman, tapi juga Allah Subhanahu wa taala maknanya mukmin itu at-tasdiq. Abu Bakar As-Siddiq artinya yang membenarkan, mempercayai, membenarkan tentang Nabi. Diberi nama As-Siddiq, Allah yang membenarkan firman-Nya, Allah yang membenarkan ucapannya. Pokoknya Allah bilang begini dalam Al-Quran pasti kejadian. Namanya As-Siddiq. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Isra Mi'raj, yang pertama ngakuin kalau Nabi bisa sampai Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, dari sini ke Palestina, Baitul Maqdis, yang mengakui siapa, Pak? Abu Bakar As-Siddiq.
pamannya Abu Lahab dikumpulkan sama Rasulullah, ayo kumpul. Kalau seandainya saya bilang di bukit situ ada segerombolan kambing, percaya nggak? Percaya. Rasulullah bilang semalam baru dari Baitul Maqdis, Palestina. Percaya nggak orang kafir? Nggak percaya, gila di Muhammad. Pamannya dia bilang apa? Tabban laka ya Muhammad, celaka ente Muhammad. Alihada jama'atana. Buat ini doang ente ngumpulin kita di sini. Cuman pengen bilang habis dari Baitul Maqdis terus ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Nggak jelas nih. Pamannya bilang tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka ente Muhammad. Untuk ini ente ngumpulin kita di sini. Allah jawab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Justru ente yang celaka, tabbat yada. Buktinya apa? Sampai terakhir meninggal, wafat, tidak masuk Islam. Saya selanaro datalahab. Benar nggak ayat Allah? Allah benarkan itu firmannya, namanya tasdik. Allah turunkan firmannya, Allah benarkan dengan kejadiannya, ahdas namanya. Maka seumur hidupnya Abu Lahab tidak pernah, ya, Abdul Uzza tidak pernah mengucapkan syahadat. Kalau sampai syahadat, batal Al-Quran. Al-Quran berarti nggak benar, orientalis senang. Buktinya itu Abu Lahab, ya, Muhammad gila, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu yang bikin Al-Quran. Kalau Muhammad yang bikin Al-Quran, kemudian Muhammad itu dapatnya dari setan. Kenapa baca Quran mulanya faida qara'tal Quran fasta'id billah? Kok disuruhnya baca ta'awudz? Nggak mungkin lah, masa setan nyuruh lu kalau baca Quran ya baca berlindunglah dari gua. Katanya dari setan, nggak mungkin. Kemudian kalau nggak benar, buktinya Abu Lahab seumur-umur nggak masuk Islam. Benar Al-Quran, makanya disebut dengan at-tasdik. Allah yang membenarkan firman-Nya. Muhammad nggak dipercayai. Pertama namanya Muhammad itu Al-Amin, yang dipercaya. Ketika dakwah gimana Pak? Kira-kira orang kafir Quraisy percaya nggak sama Nabi Muhammad? Apa yang dibawa Nabi Muhammad? Enggak. Maka Allah membenarkan dengan firman-firman-Nya. Allah katakan nanti Roma bakalan dikalahin, bukan AS Roma, bukan, ya, Romawi dulu, ya. Roma bakalan kalah, tapi nanti bakalan menang lagi. Kalahlah Roma sama Persia. Akhirnya dimenangkan kembali, Gulibatir Rum itu, ya, Romawi nanti menang. Perkataan Nabi dibenarkan. Satu tahun Konstantinopel bakalan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpinnya, ya, dan yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya prajurit. Akhirnya benar, semua sahabat mencoba untuk menaklukkan. Tabi'in menaklukkan, tumbang. Bani Umayyah mencoba menaklukkan Konstantinopel, tumbang. Yang bisa dari keturunan Kurdi. Sekarang namanya suku Kurdi terombang-ambing Pak. Kurdi di Irak nggak punya negara, Kurdi di Turki juga. Nah, watilkal ayyamu nudawilha, pada waktu itu kami pergilirkan. Suku Kurdi pernah memimpin. Yang terbaik diantaranya Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel. Semua itu udah ada jatahnya masing-masing tuh. Pernah berjaya tuh. Arab pernah berjaya memimpin dari mulai Umar bin Khattab membebaskan mana? Mesir. Kemudian Persia. Islam tuh orang Arab ya. Udah. Cina pernah memimpin dunia. India, Mongol. Katanya tinggal orang Melayu mana nih? Kalau sejarahnya orang Eropa udah pernah juga dia berjaya, ya. Orang Eropa, sekarang Amerika udah, turunan ras Eropa udah, Arab udah, India udah, yang belum Melayu katanya. Melayu gilirannya kapan? Ya, tinggal. Insya Allah nanti ada mungkin yang dari Jawa, dari kampung Melayu.
Nah, ini namanya sifat Allah al-mu'min. Allah membenarkan firman-Nya. Allah katakan innaka la tukhliful, ya, Allah nggak bakal mengingkari janji. Makanya disebut dengan tasdiq. Kita langsung masuk ke bagian terakhir. Ini sebenarnya panjang makna dari mukmin tasdik. Allah membenarkan Rasulnya dengan mukjizat-mukjizatnya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan, kemudian kita tenggelamkan Fir'aun, ala Fir'aun wa antum tanzurun, dan kalian langsung menyaksikan. Nadhar itu dengan mata, nadhirah. Nadhirah itu melihat dengan mata kepala sendiri. Kira-kira beriman nggak Bani Israil, Pak? Fahiya kal hijarah, hatinya kayak hijarah, hajar, batu. Au asyaddu qaswah, lebih keras lagi daripada batu. Makanya orang Indonesia benar tuh istilahnya, kalau nggak bisa dinasehatin, lu kayak kepala batu, kayak kepala batu banget, kagak bisa dinasehatin. Bener, istilah Qur'annya hatinya kayak batu, udah nggak masuk dia apa-apain juga. Perlihatkan mukjizat Allah tentang kebenaran nabinya bisa ngebelah lautan dengan tongkatnya. Setelah diselamatkan baru aja berapa hari, ya, Nabi Musa pergi ke bukit Tursina. Di mana Tursina? Di Mesir, disebutnya Sinai. Lumayan tuh, Pak. Kita biasanya mahasiswa, saya 2 kali ke Sinai itu. Iya. Naik jam 12, nyampe jam 5 subuh. 5 jam tuh, batu-batu semua. Di bawah nanti kayak ada patung Samiri, bentuknya kayak sapi. Itu di bukit Tursina. Berapa? 40. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Baru diselamatin, kemudian Nabi Musa disuruh Allah pergi ke bukit Tursina arba'ina, 40 malam. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhattumul ijla, ente di bawah malah bikin sesembahan sapi. Kan nggak bener ini, ya. Makanya padahal Allah kasih mukjizat itu biar apa? Biar orang itu percaya. Ini loh Nabi ente, ya. Biar kita percaya. Allah turunkan mukjizatnya. Dan mukjizat terbesar yang Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dan dibuktikan, kata Zakir Naik, sekitar 80% sudah terbukti kebenarannya. Secara saintis dibuktikan benar. Marajal bahraini taqiyan, 2 laut yang saling bertemu dan kemudian ada dinding pemisah, asin dan tawar. Al-Quran ada. Kemudian banyak lagi, ada namanya sidik jari di surah Al-Qiyamah tuh apa? Ada itu. La uqsimu biha. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu tidak akan mengira bahwa mereka itu nanti akan dikumpulkan tulang-tulangnya? Bahkan ada kata-kata banin, apa namanya? Bananah. Bananah itu dari jari-jarinya, sidik jari. Jadi setiap orang itu punya identitas sendiri. Nah, dibuktikan Allah pasti, cuman masih ada sekitar 20% lagi yang belum dibuktikannya. Itu apa, Pak? Surga neraka belum. Iya. Kalau sekarang kan udah ada kejadiannya, Roma menang, ada. Kemudian Allah sebutkan bahwa semua saintis, ya, dari mulai peredaran matahari, bulan, ya, kulun fi falaki yasbahun, kemudian beredar pada garis edarnya. Yasbahun tuh berenang. Makanya nanti kalau yang flat earth itu sebenarnya bumi, daratan, kemudian ini matahari, bulan, muterin bumi itu kecil, ya, muterin bumi. Itu fi falaki yasbahun, beredar di garis edarnya. Nah, tinggal 20% lagi belum dibuktikan. Kalau mau dibuktikan gimana? Mati dulu nanti. Iya, biar tahu benar. Oh, ternyata benar ada siksa kubur.
oh ternyata bener ada neraka, ada yaumul mahsyar nanti. Jadi bagaimana mau dibuktikan 100%? Kira-kira kalau 80% benar, sisanya benar nggak Pak? Benar, informasinya udah valid ini. Kalau ada yang katanya dikubur kosong gitu, itu iya benar itu. Dan terjadi yang namanya siksa api neraka itu ya diperdengarkan ketika itu kubur diperdengarkan kepada Rasulullah. Kalau seandainya manusia itu mendengar, oh ini nggak mampu. Jadi yang mampu mendengar itu kuda, ada ringkihan kuda, ternyata apa? Ya siksa kubur tadi. Maka Rasulullah kasih pelepah kurma itu. Pelepah kurma. Kenapa dikasih pelepah kurma? Kok bisa sih kurma ditaruh di situ? Ini kan wasilahnya Rasulullah. Ternyata yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Ya bisan, yang kering maupun yang rotbah, yang basah. Artinya semuanya bertasbih. Yang bertasbih siapa? Pohon bertasbih. Itu pohon, itu kalimatnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Nanti ulama ambil dari situ. Yang di kuburan kan lagi disiksa nih. Diambillah pelepah kurma, dianggap bahwa tasbihnya pelepah kurma dapat meringankan siksa kubur. Nanti ulama-ulama katakan tasbihnya kurma aja bisa, karena semuanya bertasbih. Apalagi tasbihnya manusia. Tasbihnya, kemudian zikirnya diniatkan ihda'us thawab, dihadiahkan kepada ahli kubur. Nah, ini diambil dari sini bagian dalilnya. Wallahu a'lam. Iya. Kenapa? Kembang-kembang wanginya mungkin airnya dah. Ya kembang-kembangnya kan bertasbih. Wallahu a'lam. Ya, cuman maksudnya tadi mengambil manfaat, apalagi manfaat dari bacaan Al-Qur'an. Hampir mayoritas ulama mengatakan bahwa bacaan Al-Qur'an itu sampai kepada ahli kubur. Kok bisa? Kan udah orang yang udah meninggal. Wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak akan menanggung dosa orang lainnya, atau tidak seorang itu mendapatkan apa yang dia usahakan. Bisa nggak dapat dari sesuatu dari orang lain? Kan orang itu mendapatkan apa yang dia usahakan. Iya. Pak Haji Maman mendapatkan biaya misalkan kontrak sekian 1M misalkan, kan kita usaha kita itu. Kira-kira kalau ada orang mau ngasih gitu, atau anak mau ngasih, bisa nggak ke bapak? Hasil gaji saya nih Pak, buat bapak, boleh nggak? Diterima nggak? Terima. Kita usahanya segitu, dapatnya se-M. Tapi kalau ada orang mau ngasih, anak, apalagi anak, diterima nggak? Diterima. Pahalanya sudah dapat, seumur hidup kita kerjakan. Tiba-tiba anak mau ngasih pahala ke kita. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal dunia. Inta sodaktu laha, kalau saya sedekah buat nama ibu saya, afalaha ajrun, ibu saya dapat pahala nggak? Naam, kata Rasulullah. Naam, dapat. Ibu saya meninggal, orang tua saya meninggal, belum haji, saya mau hajiin. Boleh nggak? Boleh. Yang haji, yang punya kewajiban haji siapa? Iya. Orang tuanya udah meninggal, cuman mau dihajiin, namanya haji badal. Kira-kira yang tawaf itu yang udah meninggal apa yang masih hidup? Yang hidup. Tawaf itu bacaannya apa? Jadi bapak patokannya jangan yang kecil itu. Nih, tawaf pertama itu bagus. Cuman tawaf itu boleh zikir, boleh bersolawat, boleh baca Al-Quran. Bacaan solawat yang kita ketika tawaf, bacaan Al-Quran yang bapak baca ketika tawaf, doa-doa itu sampai nggak kasih mayit? Kan mayitnya juga mendapatkan manfaat. Hajinya, haji badal, pahalanya buat mayit almarhum. Yang dibaca adalah bacaan Al-Quran, bacaan solawat, bacaan zikir. Ini dalil para ulama yang membolehkan adanya ihda'us thawab,
menghadiahkan pahala. Buktinya apa? Dalilnya tadi ada haji badal. Meninggallah kita, didoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dapat manfaatnya nggak sih mayit? Dapat manfaat dari doanya saudaranya. Ini artinya dalil tidak menutup sesuatu dari luar kita memberikan manfaat mendatangkan kepada si mayit. Allahu a'lam. Maka terakhir sebelum kita tutup, sebagai seorang mukmin dikatakan dia harus menjadikan akhlaknya seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala, al-mukmin yang membenarkan ucapannya. Mukmin berarti membenarkan ucapannya. Insya Allah gua datang besok. Mukmin berarti tasdik, membenarkan besok datang nggak Pak? Besok datang nggak? Kalau ngomong besok dah datang, insya Allah gua hadir. Datang nggak? Harus datang. Mukmin, karena mukmin itu yang membenarkan ucapannya. Mukmin tadi artinya alladzi yahibul amna, yang memberikan rasa aman. Aman kepada siapa? Kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada orang-orang. Maka sifat seorang mukmin itu harus memberikan rasa aman. Wal mukmin artinya juga tenang, aman. Jadi ada 3 tuh, at-tasdiq, kemudian al-mu'min, memberikan rasa aman, dan datang rasa tenang. Wa idza tuliyat alaihim zadatum imana, kalau dibacakan ayat Al-Qur'an bertambah imannya. Atau wa idza quri'a alaihimul Qur'an, wajilat qulubuhum, ya, orang-orang mukmin itu kalau dibacakan Al-Qur'an hatinya bergetar dan dia tenang, ya, tenang. Jadi yang namanya mukmin itu harus tenang. Siapa sumber ketenangan? Allah. Maka kalau pengen tenang, mendekat kepada Allah, sumber ketenangan, yaitu al-mukmin. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika tidak, kita cukupkan. Ya, alhamdulillah, karena tidak ada pertanyaan, sama-sama kita akhiri kajian pada kesempatan di pagi hari ini dengan sama-sama mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, memberikan rahmat dan hidayahnya, dan kita sebagai seorang mukmin mampu berakhlak sebagaimana sifat Allah al-mukmin, yang memberikan rasa aman, yang membenarkan ucapannya, yang mendatangkan rasa ketenangan bagi kita dan bagi keluarga-keluarga kita dan pada kerabat serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu mari kita akhiri dengan sama-sama mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'an la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.